Halo teman-teman semua, selamat datang kembali channel Bobsor. Jadi di video kali ini gue akan diskusi bersama kalian semua mengenai Pokemon adalah karya seni. Sebelum video ini gue mulai, seperti biasa, gue harus disclaimer dulu. Disclaimer bahwa semua yang ada di video ini adalah pendapat gue pribadi. Dan tidak ada yang absolut, tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah. Kita bisa agree to disagree, dan ketika kita tidak menemukan kesepemahaman, ya udah, nggak apa-apa. Kita bisa agree to disagree, move on, dan tetap berteman. Dan yang kedua adalah, mohon maaf kalau kualitas daripada suara di video ini mungkin noise-nya itu tidak tersaring dengan baik. Karena kebetulan ini gue pakai headset, karena shotgun mic gue dipakai istri gue untuk kebutuhan pekerjaannya. Jadi gue sangat nggak tahan untuk bikin video ini. Jadi daripada nunggu, lebih baik udahlah, mumpung lagi kosong. Dan setelah 17 Agustus mungkin gue akan super hektik lagi karena PPKM-nya udah kelar. Jadi untuk itu seenggaknya gue pengen bikin satu video yang gue nggak tahu ini akan tayangnya kapan, tapi setidaknya dengan waktu yang kosong ini gue pengen lebih produktif. Oke, with that being said, mari kita mulai videonya. Seperti yang gue utarakan pertama kali tadi di awal video, bahwa Pokemon itu dekat dengan karya seni. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena biasanya ada dua spektrum kenapa orang koleksi kartu Pokemon. Yang pertama itu adalah karena bermain, dipakai untuk TCG, trading card games, main. Itu kebetulan gue tidak termasuk dalam yang spektrum itu, karena dulu kecil gue main, tapi dengan umur gue yang sudah lebih dewasa dan itu menuntut waktu, bills to pay and everything, jadi gue tidak punya waktu untuk bermain kartu Pokemon. Tapi gue tetap masih main game Pokemon, karena kan it takes two untuk bermain TCG-nya. Dan spektrum yang kedua, ini normalnya ya, adalah kolektor yang biasanya cuma beli kartunya untuk dikoleksi. Walau sekarang masuk ada kategori ketiga, pemburu rente gitu. Tapi kita bisa menjadi yang satu, purist 1 bisa, purist 2 bisa, purist 3 bisa. Mau rata 33,33% di ketiga spektrum tadi, atau mau hanya 50-50, kolektor and pemburu rente, atau pemburu rente dan pemain, apapun itu, selama kita suka Pokemon, semua orang welcome lah di channel gue tentang hal-hal seperti ini. Karena ya gue realistis aja. Gitu, gue bukan yang gue nggak mau gatekeeping juga lah terhadap kalau yang bisa suka Pokemon harus A, harus B, harus C. No. Oke, jadi ketika kita bicara cuman konteksnya kolektor, yang pada beli Pokemon ini untuk apa sih? Kadang spektrumnya bisa dipecah lagi tuh. Ada yang sukanya adalah memang esensinya collectingnya gitu. Mereka seneng gitu, ada sense of achievement ketika master set. Tapi ada juga yang suka karena gambarnya. Dan itu big part of collecting Pokemon itu salah satunya adalah gua gambarnya. Seperti yang udah gue jabarkan selama ini di video-video gue selalu membagi dua kategori ya, mana yang portfolio dan mana yang koleksi. Portfolio itu adalah sesuatu yang bisa untuk dijual, ditukar menjadi cash, ataupun biasanya itu untuk ditukar dan dijual untuk beli sesuatu yang nantinya masuk ke koleksi. Itu biasanya gue nggak tahu kalian semua, tapi seperti yang gue utarakan tadi, feel free lah untuk melakukan apapun itu, as long as you guys responsible terhadap tindakan kalian. Nah, ketika kita bicara art, ini salah satu kartu yang sering banget gue tunjukin di video gue kan, Bobsor dari Set Expedition. Ilustratornya adalah ini, Sachi Matoba. Sachi Matoba sendiri itu hanya 2 kartunya, setahu gue kayaknya sampai titik ini. Dua-duanya itu ada di Set Expedition.
Yang satu Bulbasaur, yang satu adalah Cyndaquil. Dan sayangnya gue belum punya yang Cyndaquil reverse foil, karena yang memang agak susah nyari E-series. Tapi salah satu ciri khas daripada Sachimatoba adalah menggunakan ini kayak watercolor gitu. Kita bisa lihat dari bunga-bunganya ini, tanamannya ini menggunakan cat air, dan warna dari si Bulbasaurnya ini juga kelihatan keren banget gitu. Ini pendapat gue pribadi ya, bukan karena gue subjektif terhadap Bulbasaur ya, tapi ini salah satu art Bulbasaur yang paling bagus menurut gue. Nah, ketika kita bicara art lagi, kita harus balik ke masa lalu. Pertama kali Pokemon keluar. Ini apa ya? Pokemon itu nggak sekedar dulu diciptakan, nggak. Ya mungkin dulu di awal diciptakan hanya untuk bermain ya. Karena dari video gamenya terus akhirnya booming dan sebagainya. Wah, meledak gila-gilaan sampai ada kartu dan sebagainya. Pokemon sampai benar-benar appreciate terhadap karya seni. Contohnya apa? Contohnya di tahun 97 pertama kali di majalah Koro-Koro Komik, Pokemon mengadakan kontes. Sebuah kontes illustration contest, yang dimana semua pembaca Koro-Koro Komik itu diundang. Silakan kalian submit karya kalian, yang nantinya pemenangnya itu akan mendapatkan kartu yang dicetak khusus. I do believe itu populasinya hanya kayak 20 mentok 50 lah. Dan ini adalah contoh-contoh ilustrasi yang menang kontes pertama kali yang diadakan oleh Pokemon. Kita bisa lihat ada ini Poliwrath, ada Snorlax, ada Mr. Mime. Dan ini gambarnya sangat anak kecil. Ya nggak sih? Ini kita benar-benar basic banget, kita ngerasain bahwa ya Pokemon itu dulu dibuat untuk anak kecil. Target demografiknya adalah anak-anak memang. Dan kita bisa lihat gambarnya ini ya gambar anak-anak kan, bukan yang kayak ilustrasi cutting edge gitu. Ya. Along the way, Pokemon merasa bahwa kontes ini mungkin ya selain gimmick marketing atau advertising, tapi ternyata respons dari orang-orang tuh besar terhadap Pokemon. Sampai akhirnya dia bikin illustration contest yang untuk Mewtwo. Dan ini adalah gambar dari pemenangnya. Lalu ada juga yang Pokemon Snap. Pokemon Snap yang dulu di Nintendo 64. Foto-foto yang berhasil kalian kumpulkan dan menjadi pemenang akan dicetak kartu. Dan kalian bisa search lah. Kalian bisa search. Kita fast forward ya, karena gue pengen ngomong terhadap sebuah ini berkembang terus. Dari yang tadinya mulai anak kecil doang, sampai akhirnya dibikin kelas-kelasnya. Ada kelas anak kecil, ada kelas mungkin SMP, SMA, sampai kelas artis profesional. Dan sampai di yang terakhir. Yang terakhir itu ada sebuah kontes bernama Pokemon Illustration Grand Prix. Nah, Pokemon Illustration Grand Prix nih ya. Ini gue punya 2 kartu yang nanti kita akan bahas ya. Jadi gini, Pokemon Illustration Grand Prix pertama kali itu diadakan di tahun 2018. Ini sangat menarik karena masif. Yang boleh ikut itu memang hanya terbatas di Jepang aja. Tapi kalau dilihat dari entry yang dikumpulkan, yang ditampung gitu ya, karya-karya yang ditampung itu sekitar 5.000 lebih. Dari 5.000 kartu itu nanti akan dipilih satu pemenang yang akan menjadi kartu promo. Dan juri-jurinya juga nggak main-main. Ada Mitsuhiro Arita. Kalian tahu lah siapa Mitsuhiro Arita. Kalau yang nggak tahu, back to basic lah. Search saja, ketik siapa Mitsuhiro Arita. Terus ada presiden Pokemon lah. Maksudnya kayak perusahaan. Presiden company dari Pokemon Company. Terus macam-macam lah. Seingat gue tuh ada kayak beberapa ilustrator lagi selain Mitsuhiro Arita.
who's the name, Saito I do believe kalau nggak salah, terus ada Himeno dan sebagainya lah. Jadi ketika kita bicara yang ikut itu free entry, dari mulai anak kecil boleh, profesional boleh gitu. Dan tema pertama kali Grand Prix Illustration Grand Prix ini itu adalah Pokemon dengan pemandangan, Pokemon with scenery. Ada 8-10 Pokemon yang boleh kalian gambar dengan tema yang pemandangan tadi. Ada, kalau nggak salah tuh ada Charizard, Pikachu, Slowpoke, Eevee, Mewtwo, terus siapa ya, Ho-Oh, Gardevoir, Metagross, dua lagi siapa ya, kalian tinggal search sih, gue lupa juga. Dan selama ini kartu-kartu Pokemon yang pemenang Art Academy itu tuh atau illustration contest ini tuh terbatas. Jadi kartunya nanti yang menang, misalnya gue menang dengan gambar Bulbasaur yang super bagus, let's say ya, itu nanti akan dicetak kartunya kayak 20-100 pieces, lalu dikirim ke gua dan terserah mau gua apain. Tapi khusus kali ini kita para commoners ini bisa mendapatkan kartu-kartunya dengan cara ketika kalian beli, gua rasa kayak beli 5 booster pack atau kayak sekian booster pack di Pokemon Center, nanti kalian akan dapat kartu promonya selama persediaan terbatas. Dan setiap orang tuh dibatasi gitu, kayak maksimum 4 kalau nggak salah di Grand Prix yang pertama. Grand Prix yang kedua cukup bebas, tapi selama persediaan terbatas juga. Oke, ini gue akan tunjukkan bahwa di Grand Prix yang pertama art-artnya super bagus. Ini kita bisa lihat yang pertama. Ini gue suka banget. Eevee ini apa ya? Ya kelihatan gitu. Cute-nya Eevee. Ini cuteness overload banget. Terus kayak kelihatan yang kayak puppy sedang apa, kayak anak anjing atau anak kucing gitu yang kayak curious. Ini bagus banget. Lalu yang saat itu jadi perbincangan super banyak. Yang wah ini kayaknya harus menang gitu. Ini Slowpoke beta. Coba ini genius banget sebenarnya. Lalu ada juga yang sekarang menjadi ilustrator Pokemon. Dia gambar Celebi V Alternate Art yang promo. Dia juga gambar Umbreon V Alternate Art di EV Heroes. Iya, T0. Dulu dia juga ikut, dia submit Charizard, tapi dia cuma sampai top 50 I believe. Dan ini adalah 8 besar, karena ketika kalian dari 5.000 disaring sampai menjadi 8 besar. Ini adalah 8 besar yang menjadi apa ya, gue nggak tahu 8 besar ini disaringnya gimana, apakah setiap juri milih satu atau suara kolegial bersama, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue don't mind banget ketika kartu-kartu ini dikeluarin. Kita bisa lihat ya dari Slowpoke Award ini, sumpah super bagus. Charizard yang biasanya cuma teriak, mangap, nembak api, fierce, ini kayak terbang santai terus dia kayak main air gitu. Solgaleo, ada Solgaleo ternyata. Lalu ada Pikachu yang ekornya kesetrum ini. Slowpoke lagi di ember siang-siang atau pagi mungkin ya. Metagross yang jadi kuli bangunan. Eevee kejepit pagar, ini adalah juara 2, runner up-nya. Dan juara satunya ini dia, Gardevoir. Dengan ini gue rasa sunset ya, karena kalau sunset mataharinya lebih orange-ish gitu kan. Yang dimana nih warnanya tuh super bagus sih kalau menurut gue. Dari warna ya yang apa, ini bisa dibilang warna pastel, ini kelihatan banget gitu. Warnanya dari orange, pink, terus ada bagian bawah tuh ada kayak hijau toska, aquamarine, dan cara penggambaran Gardevoir-nya, man,
bagus banget. Inilah yang akhirnya menjadi pemenang, dan kebetulan ini masuk ke dalam kategori koleksi buat gue, karena gue sangat suka dengan artnya. Gue nggak peduli dengan ini, nggak perlu foil, ya nggak perlu tekstur. Makanya gue nggak suka, ini personal preference ya, yang dimana karakter cuman di depan, entah pose kelewat generik, background generik, kasih tekstur, foil, titik, enggak. Ini adalah kartu Pokemon yang back to basic. Dulu itu ya begini. Kita bisa lihat ya, ini Gardevoirnya anggun ya. Kelihatan gitu dia adalah female Pokemon, feminin. Dia benar-benar nggak tahu sih. Menurut gua ini ilustratornya yang menang adalah Yunishida. Dia memilih ini. Bagi sebagian orang banyak yang bilang katanya ini pemain aman. Sinerinya atau pemandangannya nggak gitu bagus. Tapi kalau menurut gua pribadi sih apa ya? Kompetisi ini kan dipilihnya juga sama orang-orang yang sangat kompeten. Jadi seharusnya ya bagus gitu. Buat gue pribadi, Gardevoir ini adalah salah satu Gardevoir dengan art terbaik. Jadi gue berharap Grand Prix ini terus. Dan sebelum kita lanjut ke Grand Prix yang kedua, video ini akan gue potong menjadi 2 part. Karena di part kedua, gue akan berbicara tentang Grand Prix yang kedua, beserta kenapa kartu ini menurut gue undervalue. Jadi tunggu video part 2-nya. Gue terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Gue juga terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport channel Bobsor. Mungkin kedepannya gue akan jarang upload karena gue akan back to reality ya. Udah mulai sibuk lagi dengan stopnya PPKM ini. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, likes, comments, share, comments down below. Menurut kalian gimana art Gardevoir ini? Atau menurut kalian siapa yang pantas menjadi pemenang yang seharusnya dicetak menjadi kartu promo ini? Jadi sampai ketemu di part kedua. And this is Bobsor, sign out. Thank you guys.